Grimsby melanggar pendaftaran pemain, apakah laga lawan Manchester United di Carabao Cup bakal dimainkan ulang? Drama terjadi di ajang Carabao Cup 2025/2026, setelah Grimsby Town dinyatakan melanggar aturan pendaftaran pemain ketika menghadapi Manchester United. Klub League 2 itu sebelumnya membuat kejutan besar dengan menyingkirkan setan merah lewat adu penalti dramatis. Namun, kabar pelanggaran tersebut sempat memunculkan pertanyaan besar, apakah Grimsby akan didiskualifikasi, laga diulang, atau United otomatis melaju? Pertandingan di Blundell Park memang penuh cerita. Manchester United sempat tertinggal 2 gol akibat blunder Andre Onana, sebelum bangkit lewat gol Bryan Mbeumo dan Harry Maguire. Laga berakhir 2-2 dan harus ditentukan lewat adu penalti panjang. Pada akhirnya, Grimsby keluar sebagai pemenang dengan skor 12-11, setelah Mbeumo gagal mengeksekusi tendangan penentu. Namun kemenangan bersejarah itu ternodai oleh kabar administrasi. Clarke Odouar, pemain yang dimainkan Grimsby, ternyata didaftarkan hanya 1 menit melewati batas waktu yang ditentukan oleh EFL. Meski terlihat sepele, kesalahan ini menyalakan perdebatan soal konsekuensi yang harus diterima Mariners. Grimsby Town akhirnya hanya dijatuhi sanksi berupa denda oleh EFL. Klub mengakui kesalahan administratif tersebut dan melaporkannya secara terbuka. Dewan EFL kemudian melakukan investigasi dan memastikan ada pelanggaran aturan. Meski begitu, menurut laporan Manchester Evening News, keputusan tegas sudah diambil, Grimsby tetap berhak melaju ke babak ketiga Carabao Cup. Setelah peninjauan menyeluruh atas semua bukti, dan mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya yang diambil terkait pelanggaran di Piala Liga, Dewan memutuskan bahwa pemberian denda mengikuti preseden. Dengan begitu, isu mengenai diskualifikasi sudah tertutup, meski banyak yang membandingkan kasus ini dengan aturan FA di ajang Piala FA yang cenderung lebih keras. Kendati keputusan EFL sudah final, bayang-bayang protes dari Manchester United masih menghantui. Hingga saat ini, belum jelas apakah klub asuhan Ruben Amorim akan mengajukan banding, atau setidaknya meminta kejelasan lebih detail terkait kasus tersebut. Pasalnya, United merasa dirugikan karena kalah dari tim yang menurunkan pemain tak memenuhi syarat. Meski demikian, semua indikasi mengarah pada kepastian Grimsby tetap bertahan di kompetisi. Kasus ini juga menegaskan perbedaan sikap antara EFL dan FA. Jika di Piala FA pelanggaran semacam ini bisa langsung berujung diskualifikasi, maka di Carabao Cup hanya berakhir dengan denda. Situasi inilah yang membuat Grimsby bisa tetap menikmati momen bersejarah mereka, sekaligus memastikan langkah ke putaran ketiga. Rasmus Højlund pindah ke Napoli, tinggalkan Manchester United dengan hati hancur. Rasmus Højlund akhirnya meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Napoli. Penyerang asal Denmark itu dikabarkan merasa hancur setelah dipaksa menyelesaikan transfer ini. Højlund sempat ingin tetap bertahan di Old Trafford. Ia ingin membuktikan kualitasnya kepada pelatih Ruben Amorim, terutama dibandingkan dengan rekrutan baru United, Benjamin Sesko. Namun, pada akhirnya Højlund menerima pinjaman 1 musim ke Napoli. Kesepakatan ini termasuk opsi wajib beli musim depan senilai 44 juta euro, sekitar 788 miliar rupiah. Transfer ini terjadi setelah Højlund dinyatakan surplus oleh United. Penyerang 22 tahun itu tidak masuk skuad untuk 3 laga pembuka Premier League musim ini. Menurut laporan The Athletic, Højlund awalnya menolak pindah. Ia ingin bersaing di tim utama United dan membuktikan kualitasnya di bawah asuhan Ruben Amorim. Højlund merasa dirinya lebih baik daripada Benjamin Sesko, rekrutan baru United. Ia ingin menjadi bagian dari lini depan dan siap menghadapi persaingan dengan Sesko. Namun negosiasi dengan Napoli terus berjalan. Højlund akhirnya terpaksa melakukan perjalanan ke Italia untuk menjalani tes medis, meski belum sepenuhnya menyetujui transfer. Højlund menandatangani kesepakatan pinjaman 1 musim dengan Napoli. Kesepakatan ini juga mencakup opsi wajib beli musim depan senilai 44 juta euro. Kepindahannya ke klub juara Italia menandai babak baru dalam karir penyerang Denmark ini. Napoli berharap Højlund bisa menambah daya gedor di lini depan mereka. Kehadiran Højlund diharapkan menggantikan ketidakhadiran Romelu Lukaku yang sedang cedera. Ia berpeluang menjadi starter saat Napoli menghadapi Fiorentina di Serie A pada tanggal 13 September mendatang.
Højlund memiliki musim yang kurang memuaskan di United 2024/2025. Ia hanya mencetak 10 gol dalam 52 penampilan di semua kompetisi. Kondisi ini menjadi salah satu alasan United memutuskan melepasnya. Manajemen klub menilai penyerang Denmark itu tidak lagi menjadi bagian dari rencana utama mereka. Meskipun begitu, Højlund tetap memiliki potensi besar. Napoli berharap ia bisa kembali menemukan performa terbaiknya dan bersinar di Serie A. MU datangkan Senne Lammens, Altay Bayındır pamit pergi. Transfer Senne Lammens ke Manchester United membawa dampak bagi Altay Bayındır. Kiper asal Turki itu dikabarkan berpotensi angkat kaki dari Old Trafford. Manchester United total mendatangkan 5 pemain baru di musim panas ini. Salah satu pemain yang direkrut Ruben Amorim adalah Senne Lammens. Kiper berusia 22 tahun itu didatangkan Amorim dari Royal Antwerp. Ia diproyeksikan menjadi kiper utama Manchester United di musim 2025/2026 ini. Dilansir Attacking Football, kedatangan Lammens ini akan memberikan dampak bagi Bayındır. Kiper MU itu dikabarkan mulai mengambil ancang-ancang untuk pergi dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Bayındır saat ini mempertimbangkan secara serius untuk pindah dari Manchester United. Sang kiper sangat membutuhkan jam bermain di musim 2025/2026. Ia ingin menjadi bagian dari skuad timnas Turki untuk Piala Dunia 2026 nanti. Kedatangan Lammens diyakini akan membuat sang kiper kehilangan menit bermain, jadi ia memilih untuk pindah klub dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Bayındır mendapatkan tawaran untuk bermain di Liga Turki pada musim 2025/2026. Trabzonspor saat ini sedang mencari kiper baru. Mereka baru saja menjual Ugurkan Cakir ke Galatasaray. Mereka kini tidak memiliki kiper top di tim mereka, dan mereka melihat Bayındır bisa menjadi opsi yang bagus untuk menggantikan Cakir di bawah mister gawang mereka. Bayındır sendiri masih bisa pindah ke Trabzonspor meskipun bursa transfer Inggris sudah ditutup. Pasalnya, bursa transfer Turki baru akan tutup pada tanggal 12 September mendatang. Sehingga masih ada waktu seminggu lebih untuk menuntaskan transfer ini. Masih penasaran? MU bakal kejar Carlos Baleba di tahun 2026. Klub Premier League, Manchester United, menolak menyerah untuk mendatangkan Carlos Baleba. Setan Merah akan kembali mengejar pemain Brighton itu pada tahun 2026 nanti. Pada musim panas ini, MU ramai dikaitkan dengan Carlos Baleba. Sang gelandang disebut-sebut menjadi incaran utama Ruben Amorim di bursa transfer musim panas ini. Namun, MU harus menelan pil pahit dalam perburuan sang gelandang. Brighton menolak menjual sang pemain sehingga Setan Merah gagal mendapatkan jasanya. Dilansir The Athletic, MU masih penasaran dengan sosok Baleba. Mereka memutuskan akan mengejar tanda tangan sang pemain pada tahun 2026 nanti. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim sudah memutuskan bahwa MU akan mengejar Baleba di musim panas 2026 nanti. Ia menilai sang gelandang memiliki profil yang tepat untuk kebutuhan taktik Amorim di skuad Setan Merah. Itulah mengapa Amorim meminta manajemen MU bersiap, agar pada tahun 2026 nanti sang gelandang bisa bergabung dengan skuad Setan Merah. Menurut laporan yang sama, kesempatan Manchester United untuk mendatangkan Baleba pada tahun 2026 akan terbuka lebar. Pasalnya, Brighton dipastikan akan melepas sang pemain pada tahun depan, sementara MU sendiri sudah menjalin hubungan yang baik dengan pihak Baleba. Namun tantangannya adalah akan ada banyak klub top Eropa yang berminat pada jasa sang gelandang. Jadi MU harus bergerak cepat agar sang gelandang jatuh ke pelukan mereka. MU juga dilaporkan harus menyiapkan dana transfer yang besar untuk jasa Baleba di musim depan. Transfer sang gelandang diperkirakan akan memakan biaya sekitar 100 juta pounds pada tahun 2026 nanti.